Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @valensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sendang Ratu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maya terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersegal-segal, dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi keningnya hingga mengembun. Ada apa ini? Sudah beberapa hari tidurnya memberi mimpi yang sama. Mimpi dirinya yang tenggelam, hingga membuatnya tercekat bagai kehabisan nafas. Sejenak dia duduk terdiam di atas kasur. Semua kini jadi beban pikiran. Padahal dia masih berduka ditinggal ibunya yang wafat sebulan yang lalu. Menyusul bapaknya yang lebih dulu mangkat waktu dia masih kecil. Kini pikirannya coba menyuguhkan berbagai macam penjelasan tentang mimpinya itu. Mulai dari yang paling masuk akal sampai yang paling ngawur sekalipun. Dan dari semua itu, ada satu hal yang justru paling menjurus. Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan peristiwa yang pernah dialaminya waktu dia masih kecil? Maya masih ingat betapa dirinya pernah nyaris tewas tenggelam di Sendang Ratu, sebuah kolam mata air yang ada di kampung halamannya. Kejadian itu hingga kini masih menimbulkan tanda tanya. Bagaimana bisa dia yang sedang bermain di tepian sendang tiba-tiba saja sudah ada di dasar kolam? Seandainya saja waktu itu tidak ada nenek, mungkin dia sudah tewas tenggelam. Tapi kini seberapapun keras dia mencoba, tetap tidak bisa menemukan benang merahnya. Semua hanya sekedar asumsi liar, kepalanya malah jadi pusing memikirkannya. Ponsel Maya berdering, buyarkan lamunan. Ada nama Andri yang muncul pada layar. "Halo Meh, kamu jadi pulang kampung?" tanya Andri di seberang sana. "Nggak tahu Andri, masih ragu, masih pikir-pikir dulu." "Loh, ini sudah hampir sebulan ibumu wafat. Nenekmu di kampung berhak tahu. Kamu kan nggak bisa hubungi beliau, jadi kamu yang harus datang ke sana." "Iya, tapi ibu dulu selalu wanti-wanti jangan sampai aku pulang ke sana lagi. Nggak tahu kenapa." "Aku ngerti. Tapi biar bagaimanapun nenekmu berhak tahu. Ibumu itu kan anaknya. Masa anaknya meninggal nenekmu malah gak tahu?" "Lihat nanti aja Dendri, udah dulu ya, aku mau mandi," ujar Maya lalu menutup sambungan teleponnya. Maya kembali merenung, tapi kini pikirannya melayang pada kampung halamannya. Tidak terlalu banyak yang bisa dia ingat, hanya sedikit yang bisa dia kenang. Meski dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di sana, namun dia langsung dibawa ibunya pergi tidak lama setelah bapaknya wafat. Jadi tidak terlalu banyak peristiwa yang bisa mengisi memori ingatannya. Namun hingga kini dia masih tidak mengerti mengapa ibunya tidak pernah mau kembali ke sana hingga akhir hayatnya. Padahal di sana masih ada nenek. Ibunya pernah bilang kalau dia amat trauma dengan kematian bapak yang terjadi secara tiba-tiba. Dan itu jadi satu-satunya alasan yang selalu dia kumandangkan yang membuatnya enggan untuk pulang. Kembali pada ucapan Andri tadi, Maya pikir kekasihnya itu ada benarnya. Neneknya di kampung berhak tahu kalau ibu sudah meninggal. Meskipun ibu melarang keras untuk pulang, namun kali ini jadi satu pengecualian. Maya mengangguk yakin. Dia sampai pada satu keputusan, suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus pulang. "Bener ini jalannya, Mai?" tanya Andri di balik setir mobil sambil memincingkan mata, coba memaksakan pandangan menembus jalan gelap. "Iya, memang banyak yang berubah, tapi aku masih ingat kok, ini bener jalannya," jawab Maya sambil memastikan peta GPS pada ponselnya. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah gapura. Sejenak mereka berhenti. Maya menatap nanar jalan tanah menanjak di balik gapura. Jalan menuju desa tanah kelahirannya. Nafas Andri mendadak tersegal-segal, dadanya kembang kempis. Udara malam pegunungan yang dingin tanpa ampun langsung membuat penyakit asmanya kambuh.
Kamu gak apa-apa, Andri? Tanya Maya dengan wajah khawatir. Andri cuma menggeleng, lalu cepat-cepat mengambil inhaler mungil yang selalu ada dalam tasnya. Andri bernapas lega, sebentar menyadarkan kepalanya pada kursi mobil. Aku gak apa-apa, Mai. Maklum deh, udara dingin memang jadi musuh utamaku. Harusnya kamu gak usah ikut. Aku takut kamu kenapa-napa, balas Maya. Terus aku harus overthinking mikirin kamu yang sendirian kesini gitu. Ya enggak lah. Maya tersenyum. Andri begitu baik dan perhatian, bahkan kadang sampai mengabaikan dirinya sendiri. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Maya jatuh hati pada pemuda ini. Ini tempatnya? Tanya Andri yang kini nampak lebih baik. Iya, itu gapuranya. Gila ya, udah bertahun-tahun bentuknya masih gitu-gitu aja. Jadul banget, balas Maya. Kok rada nyeremin ya? Andri menimpali entah serius atau bercanda. Maya cuma tersenyum sambil mengangkat bahu. Tapi dia maklum, Andri yang lahir dan besar di kota pasti tidak terbiasa dengan suasana sunyi seperti ini. Mobil pun kembali melaju, bergerak pelan menembus jalan kampung yang remang, diterangi cahaya lampu ala kadarnya. Hingga akhirnya mereka kembali berhenti di sebuah pelataran rumah yang cukup luas. Ini rumah nenekmu, Mai. Gede juga ya? Andri berdecak kagum sambil memandangi rumah besar dan area sekelilingnya. Maya tidak menjawab. Entah mengapa dadanya malah jadi berdebar-debar apa yang harus dia katakan pada neneknya. Telah lama dia dan ibunya pergi, lalu kini tiba-tiba dia datang dengan membawa kabar duka. Tidak terbayangkan bagaimana reaksi neneknya. Andri turun dari mobil. Sebentar membenarkan rambutnya yang sedikit berantakan. Maya pun ikut turun. Tapi ketika dia baru melangkahkan satu kaki, mendadak terdengar suara aneh yang berbisik lirih di telinganya. Sudah waktunya. Maya seketika menghentikan langkah, menautkan alis sambil pasang telinga. Andri pun heran melihat tingkah Maya yang tidak biasa. Kenapa? Tanya pemuda itu sambil mendekat. Enggak apa-apa, jawab Maya sambil menggelengkan kepala. Dia pikir telinganya cuma salah dengar. Maya pun lanjut melangkah, namun kembali berhenti saat melihat pintu rumah perlahan terbuka. Lalu muncul seorang wanita berkebaya yang lantas berdiri mematung sambil menatap tajam ke arahnya. Nenek? Maya bergumam lirih lalu melirik Andri yang tersenyum sopan ke arah wanita itu. Keduanya pun mendekat. Sang nenek dia menunggu. Wajahnya kaku tanpa ekspresi. Matanya menatap dingin ke arah Maya yang terus melangkah menghampiri. Nek? Maya memanggil singkat. Bukannya tidak sopan, tapi dia begitu terkesima. Wajah nenek sedikit pun tidak berubah. Wanita itu bagai tidak menua. Sosoknya masih sama persis seperti terakhir kali Maya mengingatnya. Nenek tersenyum, tapi bagi Maya lebih mirip sebuah seringai. Andri melangkah maju lalu meraih jemari nenek lantas menciumnya. Kemudian dia melirik Maya seakan memberi kode agar kekasihnya itu juga melakukan hal yang sama. Maya pun tergugah. Sosok nenek begitu berkarisma hingga membuatnya sesaat jadi terpukau. Lalu dia pun cepat meraih jemari nenek lantas menciumnya. Apa kabarmu, Mai? Sudah lama ya? Ucap sang nenek tanpa bergeming dari tempatnya berdiri. Iya, Nek. Maaf kalau Maya baru bisa pulang. Soalnya... Sang nenek mengangkat tangan memotong ucapan Maya. Sudah, tidak perlu kamu katakan. Nenek paham kenapa kamu tidak mau pulang. Yang penting sekarang kamu sudah ada di sini. Maya terdiam. Neneknya masih seperti dulu. Wanita itu bagai punya sinyal rasa yang kuat hingga membuatnya seolah jadi segala tahu. Lalu nenek melirik ke arah Andri. Kamu siapa? Andri tersenyum sembari membalas sesopan mungkin. Saya Andri, Nek, temannya Maya. Kamu sakit ya? Andri terkejut. Maya juga. Andri jadi gugup tidak tahu harus menjawab apa. Tapi Maya coba bantu Andri untuk memberikan jawaban. Iya, Nek, dia sakit asma. Sudah sejak kecil. Malah tadi sempat kumat. Tapi sekarang dia nggak apa-apa. Nenek memandangi Andri dari atas kepala sampai ujung kaki. Lalu wanita itu manggut-manggut. Entah apa yang ada di dalam benaknya. Andri dan Maya saling lempar pandang. Tidak ada kata yang terucap antar keduanya. Mereka tidak mengerti mengapa nenek bersikap seperti itu. Nenek mengajak mereka masuk, lalu mempersilahkan keduanya duduk. Maya begitu canggung.
Dia bersikap tidak ubahnya tamu biasa, padahal dia lahir di sini. Namun kini dia merasa segalanya begitu asing. "Apa yang hendak kamu sampaikan hingga membuatmu datang kemari?" tanya nenek tiba-tiba. Maya kembali kagum. Nenek memang luar biasa. Bagaimana bisa dia menebak dengan tepat? Sejak tadi tidak henti-hentinya nenek terus memberikan kejutan. Sejenak Maya melirik ke arah Andri. Gadis itu seolah butuh dikuatkan agar berani untuk bicara. Andri paham. Pemuda itu pun mengangguk pelan. "Ibu, Nek, ibu meninggal sebulan yang lalu. Maafkan kalau Maya baru bisa kasih kabar. Maya nggak tahu bagaimana caranya hubungi nenek, makanya Maya datang kemari." Nenek seketika menundukkan wajah sambil meremas-remas jemarinya. Matanya yang sejak tadi dingin kini mulai berkaca-kaca. Namun dia seperti coba sembunyikan perasaannya. "Andai saja ibumu mau dengar ucapanku dan tidak pergi dari sini, mungkin saat ini dia masih hidup," ucap nenek lirih dengan suara yang sedikit bergetar. Maya pun iba. Meskipun dia tahu neneknya punya hati sekeras batu, namun wanita itu tetaplah seorang ibu. Wajah nenek yang jadi sendu menjelaskan kesedihannya yang tidak terungkap. "Ya sudah, semua sudah terjadi. Sekarang tinggal kamu dan nenek. Nenek tidak berharap kamu mau kembali menetap di sini, tapi setidaknya kamu bersedia tinggal beberapa hari. Bagaimanapun juga, ini adalah rumahmu," ucap nenek. Maya membisu. Permintaan nenek terdengar tulus dan wajar. Lagi pula harus dia akui, ada sedikit rindu yang terselip dalam hati. Rindu pada teman-teman masa kecilnya. Rindu pada hijaunya daun dan rerumputan. Dan yang paling aneh, rindu pada jernihnya air Sendang Ratu. "Iya, Nek, rencananya memang Maya mau tinggal beberapa hari. Sekalian Maya mau ziarah ke makam bapak," jawab Maya yang langsung melirik Andri demi melihat respon pemuda itu. Andri seperti tidak keberatan. Semua memang sesuai dugaan Maya. Bagaimana mungkin pemuda sebaik Andri menolak permintaan seorang nenek pada cucunya? Malah bisa-bisa dia marah kalau Maya menolak. Akhirnya Maya dan Andri dipersilakan untuk istirahat. Keduanya tidur di kamar yang terpisah. Maya menempati bekas kamarnya dulu, sedangkan Andri dipersilakan tidur di kamar yang lain. Maya terbangun kala matahari sudah meninggi. Rasa lelah membuatnya tidur begitu nyenyak. Sesuatu yang mulai sulit dia dapatkan sejak dia mengalami mimpi anehnya. Dia bangkit dari tempat tidur lalu melangkah keluar kamar. Di situ dia sedikit kaget ketika melihat Andri yang sedang duduk berbincang-bincang dengan nenek. Tuan Putri sudah bangun," canda Andri sambil tertawa. Wajahnya nampak sumringah. "Lebih baik kamu langsung mandi lalu sarapan. Katanya kamu mau ziarah ke makam bapakmu," kata nenek. Maya mengangguk mengiyakan. Dia pun berbalik meninggalkan Andri dan nenek yang terdengar kembali berbincang dengan akrab. Maya sempat heran, bagaimana Andri dan nenek bisa seakrab itu. Dia tahu persis bagaimana neneknya. Wanita itu seperti es yang dingin, tidak mudah bagi orang untuk mencairkan hatinya. Tapi lantas Maya maklum, Andri pemuda yang supel. Dia dengan mudahnya bisa langsung akrab pada siapa saja. Wawasannya yang luas membuatnya mampu bicara tentang segala hal. Mungkin itu yang membuat Andri bisa mengambil hati nenek dalam waktu singkat. Selesai mandi dan sarapan, Maya dan Andri pamit untuk ziarah ke makam bapak. Sang nenek melepas kepergian mereka dengan tatapan misterius sambil berdiri di teras rumah. "Makamnya jauh, Mai?" tanya Andri dalam langkahnya meniti jalan setapak. "Lumayan, ada di kaki gunung sana. Ini yakin kamu mau ikut? Jalannya rada nanjak. Aku takut asmamu kumat lagi." "Lah, kok bingung? Kan ada ini," sanggah Andri sambil menunjukkan inhalernya. Maya cuma bisa nyengir. Sebenarnya dia kasihan pada Andri. Pemuda itu bagi tergantung pada alat mungilnya. Namun Andri menganggap penyakitnya itu angin lalu. Sepertinya dia tidak sudi orang lain kasihan padanya. Dia tidak mau orang-orang jadi bersikap baik hanya karena merasa iba. "Kok kamu tadi bisa langsung ngobrol akrab sama nenek? Asal kamu tahu, gak sembarangan orang bisa begitu," tanya Maya di sela-sela langkahnya. "Gak tahu juga, Mai. Tadi sehabis aku mandi, nenek tiba-tiba panggil aku. Dia tanya-tanya tentang aku dan keluargaku, juga tentang penyakitku. Ya, aku jawab apa adanya." "Lalu apa kata nenek?" "Gak banyak,
Tapi nenek sempat bilang kalau penyakitku itu bisa saja sembuh seandainya orang tuaku masih ada. Aku gak ngerti apa maksudnya. Tapi waktu aku tanya, nenek malah cuma senyum. Sesaat Maya jadi heran mendengar hal itu. Apa maksud nenek bilang begitu? Apa hubungannya penyakit Andri dengan kedua orang tuanya yang telah wafat? Tapi Maya tidak mau terlalu memikirkannya dan terus melangkah menyusuri jalan setapak yang kian menanjak. Lalu tidak lama mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua berbadan tegap yang sedang memikul 2 buah keranjang besar berisi batang-batang singkong. Pak Gimin? Ini kan Maya ya? Ya ampun Mai, kamu kemana saja? Sudah besar kamu ya? Gimana kabar ibumu? Sahut Pak Gimin, tetangga dekat rumah neneknya. Ibu sudah meninggal Pak sebulan yang lalu. Makanya saya datang kemari untuk mengabari nenek. Innalillahi, ibumu meninggal? Kok bisa? Tanya Pak Gimin yang langsung membuat Maya sedikit heran hingga menggerutu dalam hati. Kok bisa? Pertanyaan macam apa? Ya bisa lah Pak, namanya juga manusia. Ibu sakit kanker, sebenarnya sudah lama. Minta doanya saja ya Pak, jawab Maya sedikit ketus. Pak Gimin seperti menyadari kekeliruannya. Dia pun coba memperbaiki kesalahannya. Maaf Mai, maksud Bapak tadi ibumu itu kan sepertinya sehat walafiat. Dia jarang sakit, makanya Bapak jadi kaget. Maaf ya. Enggak apa-apa Pak, enggak perlu sampai minta maaf segala, sahut Maya coba memaklumi. Pak Gimin tersenyum canggung. Rasa bersalahnya belum sepenuhnya hilang. Tapi Maya tidak mau berlarut-larut. Dia pun coba untuk alihkan pembicaraan. Tiwi, apa kabarnya Pak? Ucap Maya menanyakan kabar Tiwi, anak Pak Gimin, salah satu teman masa kecilnya. Dia baik-baik saja Mai. Dia pasti senang kalau tahu kamu ada di sini. Ini kamu mau kemana? Mau ke makam Bapak. Oh gitu, ya sudah silakan lanjut. Saya mau ke ladang dulu, ucap Pak Gimin sambil membenarkan keranjang yang dipikulnya. Maya mengangguk pelan. Pak Gimin pun pamit pergi. Maya terus memandangi lelaki itu hingga menghilang di kejauhan. Andri yang sejak tadi diam jadi sedikit heran melihat hal itu. Kenapa Mai? Enggak apa-apa. Maya sengaja berbohong padahal dalam hatinya kini penuh tanya. Bagaimana mungkin Pak Gimin yang dulu dia kenal sebagai lelaki tua yang sakit-sakitan kini terlihat begitu sehat dan gagah. Padahal hampir 16 tahun lamanya mereka tidak bersua. Maya pun melanjutkan langkahnya dengan pikiran yang jadi bercabang. Dia lebih banyak diam. Andri yang berjalan di sampingnya tidak berani mengusik. Dia pikir hati Maya sedang haru karena akan mengunjungi makam bapaknya. Kini keduanya telah sampai di sebuah area pemakaman yang sunyi dan teduh, dinaungi pohon-pohon kamboja. Namun tempat itu terlihat kotor dengan banyaknya daun-daun kering yang berserakan di mana-mana. Maya dan Andri berjalan hati-hati melewati sejumlah makam yang nampak terbengkalai dan tidak terawat. Makam-makam yang itu kok seperti gak keurus ya Mai? Tanya Andri sambil menunjuk beberapa makam. Iya, aku juga heran. Padahal dulu gak begini, sahut Maya menimpali. Lalu langkah mereka terhenti di dekat sebuah makam. Maya tertegun, hatinya miris. Itu makam bapaknya, tapi kondisinya sungguh memprihatinkan. Tanahnya amblas, nisanya miring. Rumput liar tumbuh menutupi hingga makamnya nyaris tidak terlihat. Sungguh jauh dari harapannya. Apa nenek tidak pernah mengurusnya? Dia jadi sedikit malu pada Andri. Lalu matanya tertuju pada beberapa makam lain di sekitarnya yang juga bernasib sama. Apa keluarganya tidak ada yang peduli dengan makam sanak saudaranya sendiri? Keterlaluan. Tapi Maya coba abaikan barang sejenak. Dia lantas dibantu Andri membersihkan makam bapaknya. Lalu keduanya pun sejenak khidmat berdoa. Setelah beberapa saat mereka pun usai berdoa, Andri langsung bertanya apa rencana Maya selanjutnya. Habis ini kamu mau apa? Aku mau ke Sendang Ratu. Serius? Kamu gak salah? Memangnya kenapa? Maaf ya Mai, tapi bukannya kamu pernah tenggelam di sana? Memangnya kamu gak trauma? Enggak lah, kejadiannya kan sudah lama. Memang dulu aku sempat trauma, tapi sekarang sudah move on. Andri tidak sepenuhnya percaya. Bagaimana mungkin kejadian seperti itu bisa dilupakan? Tapi Andri tidak mau protes. Di sini dia hanya mendampingi kekasihnya itu. Apapun yang bisa membuat Maya bahagia akan dia turuti. Lagi pula dia juga penasaran, seperti apa sih Sendang Ratu itu? Dia ingin melihatnya secara langsung.
Selama ini dia hanya mendengar semua dari ceritanya Maya saja. Lalu keduanya melangkah meniti jalan setapak yang makin menanjak, melewati ladang-ladang dan sawah, lalu masuk ke dalam sebuah hutan kecil. Masih jauh, Mai? Tanya Andri dengan nafasnya yang kini terdengar satu-satu. Udah deket, kenapa kamu gak kuat? Kalau gak kuat gak usah maksa, kita balik aja. Kalau kamu semaput di sini, aku yang repot. Kata siapa? Ayo lanjut. Andri seketika menegakkan badannya. Dia paling anti diremehkan seperti itu. Kalimat gak kuat sudah sering dia dengar. Dia tidak ingin kalimat menyebalkan itu jadi menjatuhkan mentalnya. Akhirnya mereka lanjut terus, masuk ke dalam hutan. Jajaran pepohonan yang kian rapat membuat suasananya jadi sedikit redup. Dada Andri berdebar-debar. Entah mengapa bulu kuduknya jadi berdiri. Dia melirik Maya, tapi gadis itu nampak melangkah dengan tenangnya. Kini langkah mereka terhenti di satu tempat yang sedikit lapang, di mana ada sebuah kolam besar dengan air yang jernih, dikelilingi bebatuan dan pohon-pohon besar. Suasananya sunyi dan temaram. Sinar matahari seolah tidak mampu menembusnya. Tempat ini terasa begitu sakral. Tidak ada suara-suara, hanya ada angin yang berhembus pelan, menerpa pohon-pohon besar yang berdiri bagai penjaga. Ini tempatnya, Mai? Tanya Andri sambil bertolak pinggang. Namun Maya tidak menjawab. Gadis itu diam mematung, menatap air sendang yang tenang dan jernih. Andri jadi kasihan. Maya pasti sedang terkenang peristiwa yang pernah dialaminya. Meski Maya kerap mengingkari, tapi Andri yakin kejadian tragis itu masih menyisakan trauma yang membekas dalam dirinya. Tapi mendadak Maya melangkah pelan menuju sendang, lalu berhenti persis di tepinya. Sejenak dia berdiri dari situ dengan tatapan mata yang kosong. Andri tidak mengerti. Sikap Maya sedikit tidak wajar. Maya mau apa? Namun pemuda itu langsung tercengang ketika Maya tiba-tiba saja menceburkan dirinya masuk ke dalam air. Mai, kamu mau ngapain? Maya tidak menggubris. Gadis itu terus bergerak ke tengah sendang dengan tinggi air sebatas dada. Sampai di tengah, sejenak Maya diam mematung. Lalu tanpa diduga-duga perlahan dia membenamkan dirinya masuk ke dalam air. Mai, Maya! Andri mendekati tepi sendang sambil memanggil-manggil kebingungan. Dari situ dia masih bisa melihat tubuh Maya yang terbenam di dalam air. Tapi gadis itu tidak bergerak. Dia bagai membatu di dalam sana. Andri jadi khawatir. Ini ada yang tidak beres. Dia hendak menyusul Maya masuk ke dalam air, namun belum sempat apa-apa. Tiba-tiba kepala Maya sudah kembali muncul ke permukaan. Andri terkesiap. Yang dia lihat bukan Maya, melainkan seorang wanita cantik dengan mahkota bak seorang ratu yang muncul keluar dari dalam air. Andri tersurut mundur, namun langkahnya jadi ceroboh hingga kakinya terantuk batu lalu terjatuh, tersungkur mencium tanah. Sebentar pandangannya teralihkan, tapi begitu dia kembali melihat ke depan, sudah ada Maya yang berdiri mematung di hadapannya dengan tubuh yang basah. Andri mengucek-ngucek mata seolah meragukan pandangannya sendiri. Sebenarnya siapa yang dia lihat? Maya? Tanya Andri terdengar ragu. Mendengar suara Andri, Maya pun tergugah. Dia bagai kembali ke bumi. Dia langsung heran sesaat menyadari sekujur tubuhnya yang basah. Mai, kamu kenapa? Tanya Andri. Maya tidak menjawab. Tubuhnya terasa dingin. Kepalanya mendadak pusing, dunia seakan berputar cepat. Lalu dia pun ambruk. Maya. Maya membuka mata kala mendengar suara perempuan yang memanggil namanya. Di hadapannya kini ada Andri dan seorang gadis berkerudung. Wajahnya seperti tidak asing. Pelan-pelan Maya bangkit dari posisi rebah, lalu duduk di atas rumput. Hawa dingin membuat tubuhnya yang basah spontan menggigil. Andri cepat membuka jaketnya lalu menyelimutkannya ke tubuh Maya. Si gadis berkerudung terus memperhatikan Maya dengan wajah yang cemas. Aku kenapa? Maya bertanya sambil bersedekap tangan kedinginan. Kamu tadi tiba-tiba masuk ke dalam air lalu pingsan. Aku panik, langsung cari bantuan di tengah jalan. Aku ketemu sama Tiwi. Andri sengaja tidak menceritakan tentang wanita bermahkota yang sempat dilihat tadi. Dia tidak ingin memancing polemik. Saat ini yang terpenting adalah keselamatan Maya. Tiwi, kamu Tiwi? Tanya Maya seolah tidak percaya melihat penampilan Tiwi yang nampak berbeda dengan kerudungnya. Iya Mai, tadi bapak cerita kalau dia ketemu kamu, makanya aku langsung susul kamu ke makam. Tapi di sana kamu gak ada. Lalu aku ketemu sama temanmu ini, dia bilang kamu pingsan di sini. Jawab Tiwi. Maya tertegun.
Ingatannya kembali pada apa yang dilihatnya tadi. Wanita berpakaian bak seorang ratu yang melambaikan tangan memanggilnya. Apakah itu nyata? Tidak ada kata yang bisa menjelaskan. Halusinasi bisa jadi. Matanya melirik ke arah sendang ratu. Kolam itu nampak biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berubah. Semua masih sama seperti dulu. Kamu kenapa, Mai? Kenapa tiba-tiba kamu masuk ke dalam air? Tanya Andri. Maya menggeleng. Dia sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingin menceritakan tentang apa yang dilihatnya tadi, namun batinnya melarang. Dia tidak ingin Andri jadi khawatir berlebihan. Enggak apa-apa. Mungkin tadi aku melamun sampai terbawa suasana. Ya sudah, enggak perlu dibahas. Kita pulang saja. Aku kedinginan. Maya lalu berdiri dibantu Andri. Tapi pemuda itu nampak tidak puas dengan jawaban Maya. Dia merasa kalau kekasihnya itu menyembunyikan sesuatu. Namun belum apa-apa mendadak telinga Maya mendengar suara yang seolah bergema di sekelilingnya. Sudah waktunya. Maya terkesiap. Matanya langsung jelalatan mencari-cari. Andri dan Tiwi jadi ikut kebingungan. Kenapa lagi, Mai? Tanya Andri. Kalian dengar gak? Tadi ada suara. Sahut Maya sambil matanya terus mencari-cari. Andri dan Tiwi saling pandang lalu menggeleng, tanda tidak mengerti. Enggak, aku gak dengar apa-apa, balas Tiwi. Maya merasa aneh. Sejak dia datang kemari, sudah 2 kali dia mendengar suara itu. Awalnya dia pikir telinganya salah tangkap, tapi sampai 2 kali. Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan Andri yang khawatir terus merangkul Maya. Gadis itu jadi risih, dia tidak enak pada Tiwi. Tapi Tiwi hanya tersenyum, tanpa bertanya. Sepertinya Tiwi paham kalau Maya dan Andri punya hubungan yang istimewa. Sesampainya di rumah nenek, ketiganya jadi heran ketika melihat sejumlah orang yang berkerumun di depan rumah. Ini ada apa? Ada apa, Pak? Tanya Maya pada Pak Gimin yang rupanya ada di situ. Nenekmu, jawab Pak Gimin di antara orang-orang yang memandangi Maya dengan tatapan mata penuh selidik. Firasat Maya kian buruk. Dia langsung menyeruak masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar neneknya. Pandangannya sempat terhalangi oleh beberapa orang yang berdiri mengelilingi ranjang nenek. Tapi ketika orang-orang itu menyingkir memberikan jalan, Maya langsung kaget melihat nenek yang tergeletak di atas ranjang. Astaga! Nenek terbaring lemah, tubuhnya nampak kaku. Ada darah kental meleleh keluar dari lubang hidungnya yang segera diseka oleh orang yang ada di dekatnya. Nenek kenapa? Tanya Maya. Tapi tidak ada yang menjawab. Orang-orang di sekitarnya hanya diam membisu sambil menatap heran melihat baju Maya yang basah. Ini nenek kenapa? Ucap Maya kembali mengulangi pertanyaannya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Salah satu dari mereka akhirnya menjawab. Nenekmu tadi pingsan, tapi beliau bilang gak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Lawang sampai mimisan gitu? Jawab Maya sedikit ketus. Tidak ada yang bisa menjawab. Justru neneknya yang tiba-tiba berkata lemah. Aku gak apa-apa. Sekarang kalian semua pergi. Tinggalkan aku sendiri, pinta nenek. Lalu upacaranya bagaimana, Nyi? Bukankah waktunya sudah dekat? Tanya seorang wanita yang berdiri dekat nenek. Nenek menggeleng lemah. Nanti kalian pulang saja dulu. Orang-orang pun patuh lalu membubarkan diri. Maya bingung apa yang sedang mereka bicarakan. Namun dia tidak berani ikut campur. Dia pun ikut pergi meninggalkan nenek yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Setelah berganti pakaian, Maya ditemani Andri dan Tiwi cuma bisa duduk menunggu di ruang tamu. Maya harap-harap cemas sambil terus melirik ke arah kamar nenek yang pintunya kini tertutup rapat. Nenekmu sakit apa, Mai? Kok hidungnya sampai berdarah gitu? Aku gak tahu, Andri. Kamu kan tahu sendiri, kami sudah lama gak ketemu. Jadi aku gak tahu gimana kondisi nenek saat ini. Memang berapa sih usia nenekmu? Sepertinya dia belum terlalu tua. Tubuhnya juga kelihatan masih sehat. Tanya Andri yang langsung membuat Maya jadi terdiam. Jujur Maya memang benar-benar tidak tahu berapa usia neneknya. Dia tidak pernah bertanya. Ibunya pun tidak pernah cerita. Sebenarnya apa yang terjadi pada nenekmu itu hampir mirip seperti yang pernah dialami beberapa orang di kampung ini, termasuk ibuku, ucap Tiwi tiba-tiba. Ah, serius, Wi? Sahut Maya. Iya,
Dulu ibuku dan beberapa orang kampung ini pernah mengalami hal yang sama. Tubuh mereka mendadak lemas dan hidungnya selalu mengeluarkan darah. Sebelum akhirnya Tiwi menghentikan kata-katanya. Wajahnya mendadak jadi sendu. Maya dan Andri jadi heran, namun tidak sabar menunggu. Sebelum apa, Wi? Tanya Maya penasaran. Sebelum akhirnya mereka meninggal, sambung Tiwi menyelesaikan kalimatnya. Innalillahi. Jadi ibumu sudah gak ada, Wi? Tanya Maya sama sekali tidak mengira. Iya, Mai, sudah lama. Kira-kira beberapa bulan setelah kamu dan ibumu pergi. Padahal waktu itu bapak yang sakit-sakitan. Tapi entah kenapa tiba-tiba ibu mengalami hal itu. Selama beberapa hari hidungnya selalu mengeluarkan darah. Lalu tidak lama dia meninggal. Ya Allah, aku jadi ikut sedih, Wi. Tiwi tersenyum getir, lalu kembali melanjutkan ceritanya. Tapi ternyata bukan ibuku saja. Beberapa orang dalam waktu yang berbeda juga mengalami nasib yang sama. Maya dan Andri tertegun. Cerita Tiwi terdengar aneh sekaligus menakutkan. Kini Maya jadi khawatir. Apa mungkin neneknya akan mengalami hal serupa? Tapi mendengar Tiwi menyinggung bapaknya, Maya jadi teringat akan sosok Pak Gimin. Dia pun lantas melontarkan pertanyaan yang sejak tadi begitu mengusik. Maaf, Wi, ada yang mau aku tanya. Setahuku dulu bapakmu itu sakit-sakitan, tapi hari ini kulihat dia sangat jauh berbeda. Bapakmu nampak sehat walafiat, tidak nampak kalau dia dulunya sakit. Jangankan kamu, Mai, aku sendiri juga heran. Padahal bapak bilang dia nggak berobat kemana-mana. Aku juga nggak tahu bagaimana bisa begitu. Soalnya setelah ibu wafat, bapak langsung mengirimku ke pesantren. Baru 6 bulan aku kembali ke sini. Oh, pantesan sekarang kamu pakai kerudung, saut Maya. Iya, Mai, tapi sebenarnya waktu itu aku keberatan. Aku nggak tega ninggalin bapak sendirian, tapi dia tetap bersikeras. Ya aku nggak bisa nolak. Ketiganya jadi termenung, hanyut dalam pikirannya masing-masing. Lalu Tiwi yang merasa tidak punya urusan lagi, akhirnya pamit pulang. Hingga malam hari nenek tidak juga keluar dari kamarnya. Maya yang sejak tadi menunggu jadi tambah gelisah. Kok nenek gak keluar-keluar juga ya, Andri? Aku takut dia kenapa-napa. Keluh Maya pada Andri. Iya, Mai, lalu kita harus bagaimana? Maya cuma mengangkat bahu. Lalu mendadak ada Tiwi yang datang dengan langkah tergopok-gopok. Mai, bapak Mai, sejak tadi hidungnya berdarah. Dia minta aku untuk datang minta bantuan pada nenekmu. Astaga, serius, Wi? Tapi kenapa minta tolong sama nenek? Aku nggak tahu, Mai. Bapak cuma bilang begitu. Maya tidak mengerti. Kondisi neneknya saja sudah membingungkan. Ditambah lagi Pak Gimin yang kini mengalami hal yang sama. Ada apa ini? Lalu kenapa minta bantuan pada nenek? Memangnya nenek bisa apa? Gimana, Mai? Aku minta tolong sampaikan pada nenekmu. Tolong, Mai. Pinta Tiwi dengan wajah memelas. Nenek sejak tadi belum keluar kamar, Wi. Aku dan Andri juga sedang cemas, balas Maya. Namun mendadak pintu kamar nenek terbuka. Lalu terlihat nenek melangkah keluar kemudian berbicara pada Tiwi. Bilang pada bapakmu, sekarang sudah tiba waktunya. Mendengar hal itu Tiwi langsung mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Tapi dia hanya mengangguk, tidak berani banyak bertanya. Baik, Nek, kalau begitu saya pamit dulu, saut Tiwi lalu cepat berbalik pergi. Nenek pun kembali masuk ke dalam kamarnya, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Tinggal Maya dan Andri yang masih saling pandang kebingungan. Mai, ini ada apa sih? Pertama nenekmu sakit, lalu Pak Gimin juga ikut sakit. Nenekmu yang dimintai tolong malah cuma bilang sudah waktunya. Maksudnya apa? Iya, mana aku tahu, Andri. Sepertinya cuma nenek dan Pak Gimin yang paham. Ya sudah, kita istirahat saja, sudah malam. Tapi aku mau tidur di ruang tamu. Jaga-jaga kalau nenek butuh apa-apa. Oke. Tapi kalau nanti ada apa-apa, kamu bangunin aku ya, jawab Andri lalu masuk ke dalam kamarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.